Nah, saudara-saudaraku, alasan yang ketiga yang berkaitan dengan ucapan syukur adalah karena memahami bahwa ucapan syukur adalah kunci kekuatan. Di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11, di sana dikatakan begini. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan ketiga yang berkaitan dengan ucapan syukur adalah karena memahami bahwa ucapan syukur adalah kunci kekuatan. Kalau saudara mau kuat, saudara dan saya selalu belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tatkala kita mengucap syukur, di situ kekuatan kita. Di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Di situ kita akan dikuatkan dan diteguhkan. Di situ kita akan mendapat penghiburan di dalam Tuhan. Karena apa? Kita tahu di dalam bersyukur merupakan kunci kekuatan. Di dalam ayat 9a di situ dikatakan bahwa bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Nah, jadi berbagai penderitaan yang Paulus, Timotius, dan rekan-rekan yang lain alami, itu merupakan suatu penderitaan yang sangat luar biasa, sehingga penderitaan itu Paulus katakan seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Artinya sudah tidak ada pengharapan. Mereka benar-benar ada di dalam keputusasaan. Tetapi hal itu terjadi supaya apa? Tujuannya supaya supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Saudara-saudara, karena saking pedenya seseorang, dia karena begitu percaya diri dan melengsarkan Tuhan atau meniadakan Tuhan atau tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap penderitaan yang ia alami, sehingga pada akhirnya hidupnya sia-sia dan berantakan. Tetapi orang yang menyadari bahwa dia itu manusia yang rapuh, dia adalah manusia yang lemah, dia manusia yang tidak berdaya, maka dia memandang kepada sumber kekuatan, yaitulah Tuhan. Sumber penghiburan, yaitulah Tuhan. Sumber pengharapan, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Maka oleh karena itu dia akan selalu mengucap syukur. Dan di dalam mengucap syukur akan ada suatu kekuatan baru yang diperoleh. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh pengharapan, menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kalau sampai Allah membangkitkan orang-orang mati, tidakkah Tuhan juga sanggup menolong mereka yang berada di dalam keadaan keterpurukan? Paulus hendak mengingatkan kepada mereka, supaya jemaat Korintus ini, mereka menyadari bahwa mereka memiliki banyak potensi. Mereka punya banyak keahlian atau skill dan sebagainya. Mereka mungkin banyak harta dan kekayaan. Tetapi itu bukan merupakan sumber kekuatan. Paulus hendak ingatkan mereka, supaya mereka harus tetap memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber pengharapan. Untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat. Baik itu dalam keadaan senang, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan lemah dan dalam keadaan kuat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan tidak baik. Mereka harus selalu belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu dalam ayat 10 dikatakan, selanjutnya bagian B, kepadanya kami menaruh, kepadanya yang besar di sana adalah kepada Tuhan, kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Artinya banyak pengalaman yang Paulus telah lewati. Bahwa penderitaan lepas penderitaan, masalah lepas masalah, mereka sudah ditolong oleh Tuhan. Dan pada saat Paulus menuliskan surat ini, mereka juga dalam masalah dan persoalan. Dan karena itu Paulus memiliki pengharapan bahwa pasti Tuhan menyelamatkan mereka lagi. Di situ ada kata, Ia akan menyelamatkan kami lagi.
Jadi dalam kondisi dan keadaan penderitaan, Paulus tetap berharap akan pertolongan Tuhan. Di dalam ayat 11 yang dikatakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Kalau saudara dan saya mau kuat, perbanyak waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sampaikanlah pergumulan-pergumulan saudara kepada orang-orang yang saudara bisa percaya untuk mendoakan saudara. Dengan berbagai pokok-pokok doa saudara, pergumulan-pergumulan saudara sampaikan kepada orang yang saudara bisa percaya untuk turut mengambil bagian dalam pergumulan saudara, untuk mendoakan saudara. Sehingga di situ dikatakan bahwa mereka memperoleh kekuatan. Mereka memperoleh kekuatan karena ada banyak orang yang menopang Paulus dan rekan-rekannya dalam doa. Saudaraku, saya bisa kuat, keluarga bersama keluarga bisa kuat. Menghadapi masalah dan penderitaan, menghadapi persoalan lepas persoalan. Bukan karena kami, doa kami sendiri. Tapi ada orang-orang percaya, ada rekan-rekan seiman, sesama anggota tubuh Kristus. Mereka mendoakan kami. Dan kami kuat, kami tegar sampai hari ini. Kami berdiri kokoh dalam melayani Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kekuatan doa. Semua karena kuasa doa yang telah dinaikkan oleh saudara-saudara seiman. Sampai hari ini kami tegar, semua karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 38 kita akan baca Yesaya 38. Di dalam Yesaya 38 ayat 18 di sana dikatakan, Yesaya 38 ayat 18 dan 19, firman Tuhan katakan begini. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke dalam liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Sangat luar biasa sekali. Di mana Raja Hizkia menghadapi suatu masalah serius, yaitu dia sakit. Dan Nabi Yesaya, Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya dan datang kepada Raja Hizkia dan katakan bahwa engkau akan mati. Pada saat dia mendengar hal itu dari Yesaya, firman Tuhan itu melalui Yesaya, Raja Hizkia berdoa. Raja Hizkia berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Dia berkata, bukankah aku orang yang takut akan Tuhan? Melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan rupa-rupanya Yesaya baru meninggalkan Hizkia. Baru meninggalkan Hizkia belum berapa lama. Tuhan kembali berfirman kepada Yesaya dan katakan, kembali sampaikan kepada Raja Hizkia bahwa umurmu akan diperpanjang 15 tahun lagi. Ketika Nabi Yesaya datang dan menyampaikan kepada Raja Hizkia bahwa dia akan disembuhkan. Dan itulah sebabnya di sini Raja Hizkia berkata, tidak ada orang-orang mati yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Tidak. Orang-orang yang berada dalam alam maut tidak bisa memuji-muji Tuhan. Mereka yang sudah turun ke liang kubur tidak bisa menanti-nanti kesetiaan-Mu ya Tuhan. Tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan kepada anak-anaknya. Hizkia memberitahukan kesetiaan Tuhan kepada keluarganya. Bahwa Tuhan setia dalam kehidupannya dan dalam keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu dalam kehidupan kita dalam menghadapi masalah persoalan. Dalam keadaan tekanan, penderitaan yang berat. Janganlah kita cepat-cepat. Janganlah kita terbawa arus di dalam keputusasaan itu. Janganlah sampai keputusasaan itu mendominasi seluruh hidup kita. Sehingga kita kehilangan akal sehat. Dan kemudian kita menghalalkan segala cara untuk keluar dari persoalan itu. Tetapi mari, ketika persoalan terjadi, ketika kesukaran terjadi, ketika kesulitan terjadi, mari bertelut di kaki Tuhan. Berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan hadir. Di dalam saudara berdoa kepada Tuhan, saudara mengucap syukur atas semua hal yang saudara alami. Entah itu perkara yang menyedihkan atau menyenangkan. Entah masalah-masalah yang saudara hadapi itu entah berat atau ringan.
Semua hal yang saudara hadapi, lebih baik saudara curhat kepada Tuhan. Tuhan merasakan keberadaan dan kondisimu saat itu. Dan Dia mau memberikan solusi dan kekuatan kepada saudara. Di dalam ayat yang terakhir di situ dikatakan, di dalam pembacaan kita di dalam 2 Korintus tadi. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-11 tadi di sana dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus, maksud saya di dalam 1 Korintus pembacaan kita, 1 Korintus pasal 1, 2 Korintus pasal 1, maksud saya, 2 Korintus pasal 1, 2 Korintus pasal 1 ayat 11. Nah, di situ sangat jelas bahwa bagaimana Paulus menyadari bahwa ketika banyak orang yang menopang mereka di dalam doa, akan mengakibatkan ucapan syukur itu menjadi semakin berlimpah-limpah. Dan mereka merasakan suatu kekuatan atas doa-doa orang-orang yang mendoakan mereka. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, ya, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi mereka bisa memperoleh penghiburan, kekuatan, semua oleh karena letaknya adalah saling mendoakan. Saya tidak tahu tentang kondisi saudara saat ini. Dari bagian pertama, kedua, dan ketiga yang berkaitan dengan ucapan syukur. Adakah di antara kita menerima penghiburan dari Sang Penghibur dalam segala penderitaan kita? Ataukah kita menerima penghiburan hanya sesaat yang bersifat fana dari dunia ini? Atau dari si iblis atau roh jahat? Kalau memang itu ada, cepat-cepat berbalik, cepat-cepat bertobat, dan datang kepada Tuhan dan mengakui dosa saudara. Mungkin oleh karena penderitaan itu diakibatkan oleh karena kelalaian saudara, kesalahan saudara. Tuhan pasti mempedulikan saudara untuk memberikan saudara jalan keluar, sehingga saudara cakap menanggungnya. Dan bagian yang kedua yang berkaitan dengan ucapan syukur adalah karena kita menyadari bahwa kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Dan yang ketiga, karena kita memahami bahwa ucapan syukur adalah kunci kekuatan untuk kita selalu menjalani kehidupan ini sampai ajal menjemput Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Demikianlah firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kamu sekalian. Karena itu mari kita mengucap syukur dalam segala kondisi dan keadaan. Mungkin hari-hari ini kondisi dan keadaan saudara mungkin tidak baik, tetapi percayalah ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan mensensor kami, membebat kami. Biarlah kami kembali kepada kebenaran-Mu. Mungkin selama ini kami mengucap syukur ketika kami menghadapi situasi dan kondisi yang aman. Ketika kami diberkati, ketika kami sukses, ketika kami dagangan lancar, usaha lancar, ketika kami sehat, ketika semua hal itu berjalan mulus Tuhan. Tetapi mungkin kami kurang bersyukur. Mungkin kami tidak mengucap syukur pada saat kondisi keadaan terbalik. Yaitu pada saat kami sakit, pada saat kami menghadapi masalah, pada saat kami menghadapi kondisi dan keadaan yang begitu berat, yang seakan-akan membuat kami tidak ada jalan keluar untuk menghadapi masalah itu. Mungkin kami putus asa, dan kami mengakibatkan kami tidak mengucap syukur. Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan hendak mengingatkan kepada setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami mengevaluasi, mengoreksi hidup kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Biarlah kami menyadari bahwa kami adalah sesama anggota tubuh Kristus yang saling peduli satu dengan yang lain. Ketika kami sakit, saudara-saudara kami seiman pun turut merasakan sakit. Ketika mereka merasakan sakit, kami juga turut merasakan sakit. Ada saling kepedulian, saling keprihatinan satu dengan yang lain. Di akhir zaman ini Tuhan, hal-hal yang demikian sudah tergerus oleh zaman, sudah tergerus oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawi. Oleh karena perkara-perkara duniawi ini,
menutup mata rohani kami, sehingga kami tidak bisa melihat dan mungkin kami tidak peduli satu dengan yang lain. Tapi pagi hari ini firman Tuhan hendak mengingatkan kami kembali untuk menyadari bahwa kami adalah sesama anggota tubuh Kristus. Untuk saling peduli, saling mendoakan, saling menghibur, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan perkara yang ketiga yang Tuhan telah ajarkan kepada kami, yaitulah supaya kami selalu mengucap syukur. Karena di dalam mengucap syukur, di situ merupakan kunci untuk kekuatan bagi kami. Ketika kami selalu saling mendoakan, kami akan kuat bukan oleh karena kami sendiri, tetapi oleh karena topangan banyak orang yang menopang kami dalam doa. Dan juga setiap saudara-saudara seiman mereka kuat bukan oleh karena doa mereka, tetapi saya yakin, hambamu percaya dan hambamu yakin bahwa ada begitu banyak orang-orang saudara-saudara seiman yang mengambil bahagian di dalam pergumulan mereka, dan mereka menjadi kuat dan mereka keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan pagi hari ini. Tanamkan firman Tuhan ini dalam hati kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.